Di tengah pusaran konflik, rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dan istrinya Desiree Tarigan terkuak pula kabar mengejutkan perihal nasib rumah tangga ex-vokalis Samson, Bams, dan Mika Vita Wijaya. Iya, diam-diam Mika telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 16 April 2021 lalu dan kini telah memasuki sidang keempat. Menurut pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang perceraian Bams dan Mika untuk kali kelima akan digelar pada 15 Juni mendatang. Ya, perlu kami sampaikan untuk pihak MW, ya, pihak penggugat dan pihak tergugatnya adalah BR dalam perkara Perdata nomor 354 PDJG 2021 PM Jaksel, yang mana gugatan perceraian tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat 16 April tahun 2021. Sidang pertamanya pada hari Selasa 4 Mei tahun 2021. Benar, untuk yang akan datang akan memasuki sidang kelima, ya. Sidang keempatnya adalah 8 Juni tahun 2021. Perlu diketahui bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Persidangan adalah tertutup untuk umum, ya. Sidang kelimanya adalah acaranya replik dari pihak penggugat atau dari pihak MW. Untuk hari sidang kelimanya hari Selasa tanggal 15 Juni. Tanggal 15 Juni tahun 2021. Ya, kalau ini kan perkara perceraian, ya. Kalau mau melihat atau mengetahui secara langsung nanti pada waktu pembacaan putusannya. Kita tidak tahu persisnya apakah beliaunya datang sendiri atau melalui kuasanya. Yang jelas kami sendiri sebagai humas hanya sebagai penyambung aja dan kami tidak mengerti dalam perkara tersebut. Dan kami barusan konfirmasi kepada majelisnya, betul majelisnya lagi sidang pada hari ini. Sehingga dalam perkara tersebut kami hanya mengetahui tentang jadwal persidangan dari SPP, yang mana sidang pertamanya digelar pada hari Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021, ya, sidang pertama, dan sidang selanjutnya tanggal 18 Mei, kemudian tanggal 25 Mei, 8 Juni, dan yang akan datang yaitu pada tanggal 15 Juni tahun 2021. Kami berdasarkan dari SPP atau Sistem Informasi Pengurusan Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Materi gugatan ini kan perkara perceraian. Ini kan tertutup untuk umum, tentunya dalam hal ini karena ini kan sifatnya perkara keluarga. Keretakan yang telah terjadi di dalam rumah tangga Bams dan Mika memang membuat publik tersentak. Pasalnya, persoalan rumah tangga Bams dan Mika muncul setelah viralnya polemik yang terjadi dalam rumah tangga orang tuanya, Hotma Sitompul dan Desiree Tarigan. Bahkan banyak netizen yang menduga jika rumah tangga Bams dan Mika yang telah membuahkan satu orang anak itu dipicu dengan hadirnya orang ketiga. Tak ingin isu miring tersebut menggelinding bagai bola liar, Mika melalui kuasa hukumnya pun akhirnya angkat bicara menepis kabar miring tersebut. Kalau saya sebagai kuasa hukum Mika, saya perlu sampaikan bahwa tidak pernah ada hubungan spesial seperti yang diisukan antara Pak Hotma dengan Mika. Bukan hanya Bams, tapi seluruh keluarga tahu, keluarga Bams, keluarga Pak Hotma, keluarga Mika tahu bahwa tidak pernah ada hubungan spesial sebagaimana yang diisukan antara Pak Hotma dengan Mika. Gitu. Dan saya sudah telepon Bams, saya bilang, tolong itu dibantah karena itu bisa menjadi berita liar. Dan itu efeknya kemudian ke anak-anak, mereka punya anak, begitu, dia yang masih di bawah umur. Nah, gurunya nanya, teman-temannya nanya, saya bilang begitu, kalau ini untuk kepentingan bersama, tolong itu dibantah. Dan memang faktanya memang itu tidak benar. Bams sampaikan, iya kalian bantah, nanti saya juga akan bantah. Karena saya pikir ini kan mulainya dari Bams, sehingga dia juga yang harus menyelesaikan, dia klarifikasi. Kalau dia tidak klarifikasi, maka itu berubah menjadi tuduhan.
Kan begitu. Tuduhan apa yang disampaikan itu adalah benar. Kalau itu berupa tuduhan dan fitnah, tentu ada konsekuensi hukum. Juga tadi saya sudah dengar katanya BAMS akan mengeluarkan rilis untuk klarifikasi. Saya berterima kasih untuk itu agar tidak terlalu berkepanjangan. Saya berharap ini isu-isu ini segera berakhir begitu, karena yang perlu diberitahu bahwa klien kami ini, Mika ini bukan artis. Dia tidak tahu hal yang begini, tidak mengerti mengenai media begitu. Jadi dia memang beritahukan dia pengusaha, dia fokus aja bekerja, dan ini sedikit banyak berefek kepada pekerjaan dia begitu. Rekan-rekan bisnis dia, anaknya itu berefek, keluarganya, bahkan ibunya sampai sakit begitu. Itu efeknya semua karena netizen kan langsung menyimpulkan di media sosial. Bahkan Instagramnya Mika juga diserang begitu, dia dikatain macam-macam lah begitu. Padahal kita tahu itu tidak benar. Yang harus menyelesaikan itu dan harus mengklarifikasi itu adalah BAMS, dan kami dengar dia sudah mau klarifikasi. Kami sangat berterima kasih untuk itu. Saya tegaskan begini saja, Mbak. Jadi tidak ada hubungan spesial antara klien kami, Mika, dengan Pak Hotma, itu tidak ada. Siapapun tahu itu, seluruh keluarga tahu itu, BAMS sendiri tahu itu. Sangat-sangat dirugikan kalau mengenai itu, karena namanya sangat dicemarkan karena isu-isu ini, dan sangat berpengaruh kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada pekerjaannya. Itu sangat berpengaruh dan sangat mencemarkan nama baiknya. Dia diserang oleh netizen yang ya kita juga tidak bisa menyalahkan. Mereka menyimpulkan. Makanya saya mau beritahu bahwa jangan menyimpulkan, karena memang faktanya tidak ada dan tidak benar ada hubungan antara Pak Hotma dengan Mika seperti yang diisukan. Apa-apa tentang itu. Jadi kita namanya juga orang nggak boleh berasumsi. Itu sih. Jadi Sejak menikahi Mika pada 17 Januari 2014 silam, rumah tangga dan juga karir BAMS di dunia entertainment nyaris tak terusik. Namun sayang, bagai benang kusut yang terurai, satu persatu persoalan rumah tangga Mika dan BAMS pun akhirnya terungkap. Lantas benarkah Mika dan BAMS kini tak serumah lagi? Lantas seperti apa komunikasi BAMS dengan buah hatinya? Memang saya diberikan kuasa oleh istrinya, yaitu Mika, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi lah gitu. Tapi menjadi catatan juga, saya memang ditunjuk oleh Mika, tapi saya berkomunikasi dengan baik dengan BAMS. Artinya permasalahan antara Mika dan BAMS itu memang kami rencanakan damailah, tidak mau ribut-ribut begitu. Sejak bulan Februari, kalau mengenai apa yang terjadi dalam rumah tangga Mika dan BAMS, saya nggak bisa terlalu jauh membukanya juga di sini. Artinya memang itu masalah internal. Yang paling bisa saya sampaikan bahwa memang mereka sudah tidak cocok lagi, dan kemudian ya memang sering berbeda pendapat, ya bertengkar lah katakan dalam rumah tangga ya. Jadi itulah permasalahan yang masih disampaikan kepada saya gitu, dari klien saya juga masih menyampaikan itu gitu. Dan memang saya juga telepon BAMS ataupun sering berkomunikasi, tidak ada masalah sih, kami komunikasi baik kok. Kalau yang diceritakan ke saya sudah cukup lama, tapi mengenai waktunya saya belum bahas mengenai waktunya detail begitu. Nah, tapi mereka memang sudah saling berbicara, ya mungkin sudah saling berpendapat bahwa akan berpisah. Tapi kan kita tetap berharap yang terbaik lah. Kalau bisa dimediasikan mereka, ya kita mediasikan. Kalau memang pada akhirnya harus berpisah dengan usaha yang maksimal yang sudah kita tempuh, ya berpisahlah, jalan terbaik gitu. Jadi kita ikutin yang terbaik. Mereka, jadi Mika sudah keluar dari rumah sejak Januari. Dia memang ingin mengajak BAMS untuk hidup mandiri juga, tapi ya BAMS memilih ya tidak ikut, sehingga ya Mika yang keluar dari rumah. Ya satu anak ya, satu anak itu ya di bawah pengasuhan Mika, tapi setiap saat atau kapanpun BAMS mau bertemu ya tidak dilarang. Anak ya tetap anak, siapa mau bertemu dengan anak boleh, tidak dilarang, dan tidak ada masalah dengan anak.
Sudah ke Palu atau memang dalam proses? Dalam proses. Kita setuju untuk berpisah itu Januari. Yang jelas kita nggak cocok. Kalau tidak ada ketidakcocokan ya setahun belakangan ini, dan yang memutuskan kita, membuat kita berpisah gitu. Cuman kalau apanya, karena memang kita dalam rangka jalan damai nih, ya saya juga nggak mau merusak. Memang terjadi perselisihan yang memang tidak bisa diselesaikan, dan memang kita merasa sudah tidak cocok. Belum lagi malah karena kita mau masuk pengadilan dengan damai, jadi satu pengacara malah.